Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aini Faradila dari kelas AK 701 dengan nomor NIM 21030107016. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai memahami konsep dasar berpikir kritis. Di sini ada latar belakangnya terlebih dahulu, di mana bab satu, akuntansi manajerial berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi keuangan dan relevan, didukung oleh kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi logis. Berpikir kritis, seperti dijelaskan Benman di tahun 1988, adalah proses rasional dalam mengevaluasi ide dan tindakan berdasarkan fakta yang memungkinkan manajer menciptakan pemahaman baru guna menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan persaingan. Dengan pembelajaran terstruktur seperti dalam taksonomi Bloom di tahun 1956, kemampuan ini membantu manajer mengevaluasi alternatif, mengelola resiko, dan menyusun strategi. Misalnya, saat menyusun anggaran dengan memahami data historis dan memproyeksikan kebutuhan masa depan. Apa sih tujuan penulisannya di sini? Pertama, ada memahami konsep dasar berpikir kritis. Kedua, mengidentifikasi teknik-teknik berpikir yang relevan. Yang ketiga, menjelaskan proses berpikir dan kaitannya dengan pembelajaran. Keempat, ada menguraikan perilaku dan aktivitas kognitif dalam berpikir kritis. Yang kelima, ada memberikan wawasan tentang pentingnya nih penerapan berpikir kritis dalam konteks akuntansi dan bisnis kontemporer. Kita lanjut ke bab 2, sudah masuk ke konsep dari dasar berpikir ya. Sorry, ketutup. Konsep dasar berpikir. Berpikir adalah aktivitas yang sifatnya mencari ide atau gagasan dengan menggunakan berbagai ringkasan yang masuk akal. Nah, menurut Tri Rusmi dalam Perilaku Manusia di tahun 1996, berpikir adalah suatu proses sensasi, persepsi, dan memori atau ingatan. Berpikir menggunakan lambing atau visual atau gambar ya, serta adanya suatu penarikan kesimpulan yang disertai proses pemecahan masalah. Nah, teknik berpikir itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada berpikir autistik. Yang kedua, ada berpikir realistik. Nah, berpikir realistik ini dibagi dua lagi. Yang pertama ada induktif, yang kedua itu ada deduktif. Teknik berpikir yang ketiga adalah berpikir realistik itu yang dibagi lagi menjadi kemampuan kognitif, sikap yang terbuka, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Teknik berpikir yang keempat yaitu berpikir evaluatif. Berpikir dan proses belajar. Yang pertama, menurut taksonomi Bloom, proses berpikir itu yang pertama ada ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Nah, yang kedua ada menurut Piaget itu ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Di sini ada proses belajar. Yang pertama ada otak manusia itu memori ya, sebagai memori ada masukan ke otak dan ada yang keluar otak itu ada tabelnya di situ, diagramnya ada short term memory di mana itu memori jangka pendek itu penerimaan stimulus baru di proses pembelajaran. Nah, yang short term memory yang di sebelah kanan, di bagian sebelah kanan saya itu ada pengolahan dan penyimpanan. Terus baru proses belajar individual. Jadi ada dua proses penting yang ada terdapat pada gambar di atas, itu ada proses pembelajaran dan ada proses belajar. Berpikir kritis menurut Benman di tahun 1988 itu adalah pengujian rasional terhadap informasi untuk menghasilkan keputusan yang objektif. Jadi ciri-ciri utama berpikir kritis yang pertama penggunaan standar dan kriteria yang jelas dalam menilai informasi. Kedua, kemampuan untuk mengevaluasi keefektifan suatu ide atau tindakan. Yang ketiga, ada keberanian untuk mempertanyakan asumsi nih yang nggak berdasar gitu. Aktivitas kognitif dalam berpikir kritis.
Yang pertama ada mengajukan pertanyaan untuk mengeksplorasi penyebab dan alasan. Kedua ada mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber terpercaya. Ketiga, ada memvalidasi informasi dengan memastikan nih data berdasarkan faktanya. Yang keempat, ada menganalisis informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Yang kelima, ada menggunakan pengalaman sebelumnya untuk memahami dan mengantisipasi masalah. Yang keenam, ada menilai kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif keputusan. Yang ketujuh, ada merumuskan solusi kreatif dan independen yang mencerminkan penilaian yang matang. Nah, di sini udah masuk ke kesimpulannya. Jadi berpikir kritis itu fondasi utama dalam akuntansi manajerial yang mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analisis data, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi yang efektif. Proses pembelajaran yang terstruktur seperti taksonomi Bloom serta teknik berpikir kreatif dan evaluatif membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting untuk menghadapi tantangan dalam bisnis modern. Dengan keterampilan ini, tentu saja individu maupun organisasi itu bisa meningkatkan daya saing, efisiensi, inovasi, dan nilai tambah di dunia bisnis yang dinamis. Jadi, oleh karena itu, pengembangan berpikir kritis itu harus menjadi bagian atau dasar dari bahkan fondasi dari pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang akuntansi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.